Suara mesin motor tua menggeram pelan saat Ryan memutar gas perlahan. Motor bebek berwarna merah yang catnya sudah mulai pudar itu melintasi jalanan kampung yang penuh dengan batu dan debu. Hujan semalam membuat sebagian jalan becek dan ban motornya sempat tergelincir sedikit, namun Ryan tetap melaju, tak peduli meski celananya terkena cipratan lumpur. Pagi itu, ia berangkat menjemput Laras, pacarnya. Mereka sudah menjalin hubungan hampir 3 tahun, dari SMA sampai sekarang, di usia yang menginjak awal 20-an. Tapi sejak Ryan mulai bekerja sebagai teknisi bengkel dan Laras kuliah di kota, semuanya terasa berubah. Perhatian Laras semakin berkurang, dan nada bicaranya tak sehangat dulu. Namun Ryan tetap mencoba bertahan, berusaha percaya bahwa cinta mereka lebih kuat dari masalah-masalah kecil. "Assalamualaikum," ucap Ryan sambil mengetuk pagar rumah Laras. Tak lama kemudian, Laras keluar. Wajahnya datar, dan matanya tak secerah dulu saat melihat Ryan. "Kamu telat," katanya singkat. "Maaf, tadi ban motornya kempes sedikit, tapi langsung aku tambal di jalan," jawab Ryan, berusaha tetap tersenyum. Laras hanya mengangguk, lalu naik ke boncengan. Ryan tak banyak bicara selama perjalanan. Biasanya, Laras akan memeluk pinggangnya dan bercerita banyak hal. Tapi pagi itu, dia hanya duduk diam, sibuk memandangi layar ponselnya. Mereka berhenti di depan kampus tempat Laras kuliah. Ryan membukakan helmnya, berharap mendapat sedikit senyum dari gadis yang sangat ia cintai. Tapi yang ia dapat hanyalah tatapan lelah. "Besok, kamu gak usah jemput aku lagi ya," kata Laras. Mendadak, Ryan turkit. "Kenapa? Kamu ada jadwal baru?" Laras menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara pelan tapi tegas, "Aku mau fokus, dan aku juga udah gak enak dijemput pakai motor tua kayak gini." Teman-temanku mulai komentar. Ucapan itu seperti tamparan keras di pipi Ryan. Ia menelan ludah, mencoba memahami, tapi hatinya mulai retak. "Kamu malu sama aku?" Laras tidak menjawab. Ia hanya menatap Ryan dengan wajah datar, lalu berkata, "Udah, aku masuk dulu. Jangan terlalu berharap." Ya, hari itu menjadi hari paling sunyi dalam hidup Ryan. Ia pulang tanpa arah, tanpa semangat. Motor tuanya melaju pelan, lebih pelan dari biasanya, seperti tahu bahwa hatinya sedang tak karuan. Seminggu kemudian, Laras mengunggah foto di media sosial. Ia mengenakan gaun cantik, berdiri di samping seorang pria yang tampan, memakai jas dan berdiri di depan mobil SUV hitam mengkilap. Captionnya jelas, "Akhirnya bersamamu yang bisa memberi masa depan." Ryan menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Ia tahu hubungan mereka sudah renggang, tapi tidak menyangka akan secepat itu Laras berpindah hati. Dan lebih menyakitkan lagi, alasan itu begitu sederhana, karena dia hanya punya motor tua. Air mata tidak jatuh. Ryan tidak menangis, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang berubah hari itu. Ia merasa patah, tapi juga terpacu. "Aku mungkin cuma punya motor tua," gumamnya malam itu di kamar sempitnya. "Tapi aku juga punya harga diri." Hari demi hari, Ryan habiskan di bengkel. Ia tak lagi datang menjemput Laras, tak lagi mengirim pesan. Ia memilih tenggelam dalam kerja. Setiap hari ia belajar tentang mobil, mesin, dan suku cadang. Ia bahkan mulai berjualan spare part kecil-kecilan. SECARA online. Penghasilannya sedikit demi sedikit meningkat. Suatu malam, pemilik bengkel tempat ia bekerja, Pak Arifin, mengajaknya bicara. "Ryan, kamu rajin. Aku lihat kamu juga ngerti selek belok mobil lebih dari montir lainnya. Gimana kalau kita buka usaha bareng? Aku ada lahan kosong, kamu yang kelola,
nanti hasilnya bagi dua. Itu adalah tawaran yang tak disangka-sangka. Dengan modal kecil, mereka membuka bengkel baru. Rian bekerja siang malam. Ia belajar manajemen, pemasaran, bahkan mulai ikut lelang mobil bekas untuk diperbaiki dan dijual kembali. 3 tahun berlalu seperti angin kencang yang membawa debu masa, lalu pergi jauh. Rian kini berdiri di depan showroom miliknya sendiri. Sebuah papan besar bertuliskan Rian Automobilindo menggantung gagah. Deretan mobil bekas namun terawat rapi terparkir di sana. Ia bukan lagi teknisi biasa. Ia adalah pemilik usaha yang sukses dengan 5 karyawan, 2 cabang, dan banyak pelanggan loyal. Namun, tak ada yang pernah tahu bahwa di balik senyumnya masih ada luka dari motor tua dan kata-kata kasar itu. Dan pada suatu siang yang panas, ketika Rian sedang memeriksa data penjualan di ruangannya, sekretarisnya mengetuk pintu. "Mas Rian, ada pelamar kerja, wanita. Katanya dia butuh kerja sebagai sales. Ini CV-nya." Rian menerima kertas itu. Matanya menatap nama di atasnya. Jantungnya berdegup lebih cepat. Nama Laras Ayu Prameswari. Rian tersenyum tipis. Dunia ternyata tahu cara berputar. Dan babak baru dalam hidupnya baru saja dimulai. Hari itu panas, tapi hati Rian justru terasa dingin. Tangannya masih menggenggam CV yang baru saja ia terima dari sekretarisnya. Nama itu tak asing, bahkan tak akan pernah asing. Laras Ayu Prameswari, nama yang dulu ia tulis di buku catatannya. Nama yang dulu ia sebut dalam doa malamnya. Nama yang dulu membuatnya hancur saat ditinggal hanya karena motor tua. Kini, nama itu kembali. Bukan sebagai kekasih, bukan juga sebagai istri orang, tapi pelamar kerja di showroom miliknya. "Mas, saya suruh masuk?" tanya sekretaris dengan suara pelan. Rian mendongak, wajahnya datar, tapi matanya tajam. Ia menatap pintu kantornya yang tertutup rapat. Ia menarik napas panjang, lalu mengangguk. "Boleh?" Beberapa detik kemudian, pintu terbuka perlahan, dan di sanalah dia Laras berdiri. Ia tampak lebih dewasa, wajahnya lebih tirus, dan ada garis lelah yang tak ia sembunyikan di balik senyum tipisnya. Pakaiannya rapi, make-upnya sederhana, tapi sorot matanya sudah tak seperti dulu. Tidak ada lagi kepercayaan diri yang berlebihan. Tidak ada lagi sikap tinggi hati yang dulu pernah menyingkirkan Rian dari hidupnya. "Rian," katanya pelan, setengah tidak percaya. "Silakan duduk, Bu Laras," ucap Rian, sengaja menekankan sapaan formal. Suaranya tenang, tapi ada nada tajam yang tak bisa disembunyikan. Laras duduk pelan-pelan, tangannya menekan ujung rok formal yang ia kenakan, seolah ingin menyembunyikan gugupnya. "Terima kasih sudah memberi kesempatan untuk wawancara," katanya. "Jadi, kamu butuh kerja?" tanya Rian. Langsung, Laras mengangguk. "Iya, aku sudah pisah sama suami. Sekarang, aku tinggal sendiri. Ada cicilan, kebutuhan sehari-hari. Aku butuh pekerjaan tetap." Rian menatap wanita di depannya dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Perasaan lama berdesakan di dadanya. Kecewa, marah, iba, tapi juga dingin. Ia ingin tahu seberapa dalam hidup telah mengajari Laras tentang kenyataan. "Kamu dulu pernah bilang," ucap Rian pelan, "aku gak pantas buat kamu. Cuma karena motorku tua dan tumin-timenmu komentar." Laras tertunduk, wajahnya memerah, matanya mulai berkokik-kokah. "Aku menyesal, Rian. Aku bodoh. Aku terlalu cepat menilai. Pria yang kupilih ternyata hanya tampak keren di luar, tapi di dalamnya kosong, keras kepala, suka foya-foya, dan setelah menikah berubah. Kami pisah
karena dia berselingkuh. Aku kehilangan semuanya. Sekarang aku cuma ingin memperbaiki hidupku. Rian terdiam cukup lama. Ia membuka berkas CV Laras, seolah-olah membaca isi yang sebenarnya tak terlalu penting. Lalu ia meletakkannya di meja. Kamu tahu perusahaan ini punya siapa? Tanyanya. Masih menatap Laras. Laras menatap Rian perlahan. Iya, punya kamu. Jadi kamu sadar bahwa showroom yang penuh mobil ini dikelola sama cowok bermotor tua yang dulu kamu tinggalin? Laras mengangguk pelan. Air matanya mulai jatuh, satu persatu. Ia tidak menangis keras, tapi air matanya cukup untuk menunjukkan betapa dalam rasa sesalnya. Maafkan aku, Rian. Ucapnya pelan, penuh lirih. Rian bersandar di kursinya. Ia memejamkan mata sejenak, mengatur napasnya. Ia bukan lagi Rian yang dulu. Dulu, dia mungkin akan memohon Laras kembali. Tapi sekarang, dia tidak lagi bergantung pada cinta yang pernah menginjak harga dirinya. Satu hal yang perlu kamu tahu, kata Rian, pelan tapi tegas. Aku sudah memaafkan kamu sejak lama, tapi aku tidak bisa lupa caramu memperlakukan aku. Kamu nilai seseorang dari kendaraan yang dia punya. Sekarang, kamu ingin jadi sales mobil di showroomku? Laras menunduk. Aku butuh kesempatan, Rian. Bukan karena kita punya masa lalu, tapi karena aku yakin bisa kerja keras. Aku gak minta balikan. Aku cuma minta satu ruang untuk memperbaiki hidupku. Ruangan itu hening beberapa saat. Rian memandang keluar. Kan ia melihat deretan mobil yang kini ia miliki. Mobil-mobil yang dulu hanya bisa ia lihat dari jauh dengan mata penuh mimpi. Dan kini, mantan kekasihnya yang pernah menghinanya karena motor duduk di kursinya, melamar pekerjaan. Baik, ucap Rian akhirnya. Aku akan beri kamu masa percobaan 1 bulan. Kalau kamu bisa capai target penjualan, kamu bisa lanjut kerja di sini. Laras mendongak, matanya berbinar sedikit. Serius? Rian mengangguk. Tapi jangan pikir ini karena aku kasihan. Aku cuma mau buktiin satu hal, bahwa hidup itu muter, dan siapapun yang meremehkan orang hari ini bisa jadi suatu saat harus mengetuk pintunya. Laras mengangguk cepat. Terima kasih, Rian. Terima kasih. Rian berdiri, lalu mengulurkan tangan. Mulai besok, jam 8 pagi. Disiplin dan jangan main-main. Laras berdiri, menyambut uluran tangan itu. Tapi ada getar dalam jabatannya. Ia tahu, ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah pelajaran dari sebuah karma yang datang dalam bentuk nyata. Dan saat Laras keluar dari ruangan itu, Rian tersenyum sendiri. Bukan karena ia bahagia melihat Laras kembali, tapi karena ia berhasil membuktikan satu hal, bahwa yang diremehkan hari ini bisa jadi yang duduk di kursi pimpinan esok hari. Hari pertama Laras bekerja di showroom mobil milik Rian terasa seperti duduk di ruang pengakuan dosa. Meski ia mencoba tampil profesional, memakai seragam yang rapi, dan senyum tipis di wajahnya, rasa malu dan canggung tak bisa disembunyikan. Setiap ia lewat di depan Rian yang duduk di ruangan kaca dengan pintu terbuka, jantungnya selalu berdegup kencang. Kadang ia kiri-kiri pandang ke arah laki-laki yang dulu ia campakkan. Dulu ia pikir Rian tak akan pernah jadi siapa-siapa. Sekarang lelaki itu duduk dengan laptop, menerima telepon bisnis, dan mengatur karyawan yang semuanya terlihat menghormatinya. Bagi Laras, semua ini seperti dunia yang terbalik. Hari-hari awal kerjanya tidak mudah. Laras yang dulu hanya tahu bergaya dan bersolek, kini harus mempelajari spesifikasi mobil, teknik menjual, bahkan negosiasi dengan calon pembeli. Seringkali ia bingung, salah menyebut tipe mesin, atau keliru menjelaskan fitur kendaraan. Beberapa pelanggan bahkan sempat kecewa, dan Rian harus turun tangan
merapikan kekacauan yang ditinggalkan Laras. Kalau kamu cuma niat kerja buat numpang hidup, kamu gak akan bertahan di sini, ucap Rian suatu sore saat memanggil Laras ke ruangannya setelah sebuah penjualan gagal karena kesalahan Laras menyebut data. Laras menunduk. Aku belajar, Rian, tapi belum terbiasa. Belum terbiasa itu bukan alasan kalau kamu gak serius. Dulu aku kerja dari pagi sampai malam, ngangkat mesin, ganti oli, sampai tidur di lantai bengkel. Nggak ada yang ngajarin aku, tapi aku cari tahu sendiri. Karena aku nggak mau jadi pecundang, ucap Rian tegas. Kalimat itu menusuk Laras. Ia terdiam, bukan karena tersinggung, tapi karena tahu semuanya benar. Ia memang terlalu nyaman dulu, terlalu mudah menilai hidup orang lain. Dan sekarang, ia harus menelan semua akibatnya. Malam itu, Laras menangis sendirian di kosnya. Ia melihat foto-foto lama, termasuk foto saat bersama pria bermobil yang dulu ia nikahi. Mobilnya memang mewah, tapi hatinya dingin, keras, dan penuh kebohongan. Kini, ia hanya punya satu tekad membuktikan bahwa dirinya masih bisa bangkit. Bukan untuk mendapatkan cinta Rian kembali, tapi untuk membayar rasa bersalah yang selama ini ia pendam. Minggu demi minggu berlalu. Laras mulai berubah. Ia datang lebih pagi dari karyawan lain. Ia belajar spesifikasi setiap mobil, mencatat merek, tipe mesin, fitur-fitur, bahkan mencari tahu harga pasaran untuk bisa menjawab pertanyaan calon pembeli dengan lebih meyakinkan. Ia juga mulai berani bicara, meski tetap gugup jika Rian mendengarnya dari kejauhan. Suatu siang, datang seorang pelanggan bernama Pak Adi yang mencari mobil keluarga dengan harga di bawah 200 juta. Karyawan lain sibuk, dan Laras langsung menyambut. Selamat siang, Pak. Saya Laras. Boleh saya bantu carikan unit yang cocok? Sapanya dengan ramah. Pak Adi awalnya tampak ragu, tapi Laras menjelaskan satu persatu mobil yang sesuai dengan kebutuhan. Ia tak lagi kaku. Nada bicaranya tenang. Ia bahkan menawarkan test drive dan menjelaskan sistem kredit yang tersedia. Setelah hampir 1 jam, Pak Adi pun menepuk pundaknya sambil berkata, "Kamu cocok jadi sales, Mbak. Penjelasanmu enak. Saya ambil mobil yang itu ya, Avanza putihnya." Tersenyum lebar. Itu adalah penjualan pertamanya. Rian yang memperhatikan dari jauh hanya menatap diam. Tak ada senyum, tapi jelas dalam matanya terselip rasa kagum. Bukan karena Laras berhasil menjual mobil, tapi karena ia bisa berubah dari perempuan yang hanya tahu gaya menjadi seseorang yang mau bekerja keras. Malamnya, Laras memberanikan diri mengetuk pintu ruang Rian. "Boleh bicara sebentar?" tanyanya. Rian mengangguk tanpa menoleh dari laptopnya. "Duduk aja." Laras duduk dengan tenang. Di tangannya ada map berisi bukti pembelian dari pelanggan pertamanya. "Aku tahu satu mobil belum apa-apa," katanya pelan. "Tapi aku cuma mau bilang terima kasih. Kamu mungkin gak sadar, tapi kamu yang bikin aku sadar bahwa hidup gak bisa hanya dilihat dari apa yang kelihatan. Aku dulu bodoh." Rian menutup laptopnya, menatap Laras untuk pertama kalinya malam itu. Mata mereka bertemu. Tak ada amarah, tapi juga tak ada cinta yang dulu pernah tumbuh di sana. "Aku senang kamu mulai berubah," ucap Rian. "Tapi jangan berubah buat aku. Berubah karena kamu sadar. Dan jangan pernah lagi mengukur manusia dari apa yang dia pakai. Karena mobile bisa dicicil, tapi mental nggak bisa dibeli." Laras menunduk. Bibirnya bergetar menahan tangis, tapi ia tidak menangis. Karena di hari itu, ia tahu ia telah melangkah satu langkah lebih dekat, bukan ke arah Rian, tapi ke arah dirinya yang lebih dewasa. Dan di showroom itu, di antara deretan mobil yang dulu pernah menjadi alasan ia meninggalkan
cinta sejati, Laras justru menemukan sesuatu yang lebih berharga dari materi. Pelajaran hidup, pelajaran tentang harga diri, tentang waktu, dan tentang penyesalan yang datang terlambat. Hari-hari Laras di showroom kian padat. Setelah berhasil menjual mobil pertamanya, ia mulai mendapat kepercayaan dari tim. Ia sudah tidak lagi canggung berbicara dengan pelanggan. Bahkan beberapa kali Rian mulai melibatkannya dalam diskusi strategi pemasaran. Namun, hubungan antara Rian dan Laras masih tetap dingin, profesional, tapi berjarak. Seperti ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. Rian tak pernah mengungkit masa lalu, tapi juga tak pernah membukakan celah untuk masa depan. Ia tetap pada tempatnya sebagai atasan, dan Laras adalah pegawai. Pada suatu pagi, saat showroom belum buka, Laras datang lebih awal. Ia duduk sendiri di ruang pentri, menyeruput kopi sachet sambil membaca brosur mobil terbaru. Wajahnya terlihat serius, tapi sorot matanya tak bisa menutupi beban di dalam pikirannya. Tak lama kemudian, salah satu karyawan lain, Yuni, ikut duduk di sebelahnya. "Kamu hebat, Ras. Cepet banget belajarnya. Aku dengar kamu udah jual 3 unit bulan ini," puji Yuni sambil membuka bekal sarapannya. Laras tersenyum kecil. "Ya, pelan-pelan aja. Banyak yang harus aku kejar." Yuni menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Tapi, aku penasaran deh. Kamu dulu katanya mantan pacarnya Mas Rian." "Ya." Laras terdiam. Pertanyaan itu seperti menusuk sisi hatinya yang masih rapuh. Tapi ia tahu, cepat atau lambat orang-orang pasti akan tahu. "Iya, dulu pernah," jawabnya pelan. "Tapi itu udah lama. Sekarang aku cuma karyawan, dia bos." Yuni mengangguk-angguk. Tapi sebelum topik makin jauh, suara langkah kaki Rian terdengar dari kejauhan, dan obrolan mereka pun segera berakhir. Beberapa hari kemudian, showroom kedatangan tamu istimewa. Pak Hendra, seorang pengusaha properti yang dikenal suka membeli mobil dalam jumlah banyak untuk keperluan operasional. Ini adalah peluang besar bagi siapapun sales yang bisa meyakinkannya. Rian langsung menunjuk Laras untuk menanganinya. "Aku percaya kamu bisa, Ras. Tapi ingat, dia bukan pembeli biasa. Kalau dia nyaman, dia bisa beli 5 mobil sekaligus. Tapi kalau kecewa, dia nggak akan pernah balik lagi." Pesan Rian sebelum pertemuan. Laras mengangguk yakin. Ia tahu ini momen penting. Ia mempersiapkan semua data, brosur, bahkan mencetak penawaran khusus yang hanya berlaku hari itu. Saat Pak Hendra datang, Laras menyambutnya dengan ramah dan percaya diri. Mereka bicara hampir 2 jam, membahas spesifikasi, diskon, dan sistem pembayaran. Laras menjelaskan semuanya dengan lancar, dan berhasil. Pak Hendra setuju membeli 4 unit mobil sekaligus. Nilainya hampir 1 miliar rupiah. Itu adalah pencapaian terbesar Laras sejak ia mulai bekerja. Setelah Pak Hendra pergi, showroom seperti riuh oleh tepuk tangan. Rian sendiri mendatangi Laras dan menjabat tangannya. "Bagus, kamu membuktikan diri," ucap Rian sambil tersenyum kecil. Laras tak bisa menyembunyikan bahagianya, tapi di balik senyum itu, ada harapan kecil yang mulai tumbuh. Bukan hanya tentang karier, tapi kemungkinan Rian bisa memaafkan sepenuhnya. Bukan sebagai bos ke karyawan, tapi sebagai lelaki yang dulu ia tinggalkan. Beberapa minggu kemudian, Laras mulai mendekatkan diri. Ia sering membawakan kopi untuk Rian, mengajak bicara tentang hal-hal ringan, bahkan kadang menyelipkan candaan kecil saat makan siang. Rian tak pernah marah, tapi juga tak pernah memberi sinyal lebih. Sampai pada suatu sore, saat hujan deras mengguyur kota, showroom mulai sepi. Karyawan lain sudah pulang lebih dulu karena cuaca buruk. Tinggal Rian dan Laras yang masih di dalam ruangan. Laras memberanikan diri membuka pembicaraan. "Rian, aku tahu
Kamu mungkin udah nggak ada perasaan apa-apa lagi. Tapi aku nggak bisa bohong kalau aku masih punya. Rian yang sedang menatap layar laptop perlahan menoleh. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. Aku nggak pernah larang kamu punya perasaan, Ras. Tapi jangan berharap aku balik ke masa lalu. Laras mengangguk pelan, meski matanya mulai basah. Aku nggak minta kamu balikan. Aku cuma mau bilang, aku nyesel. Dulu, aku terlalu pilih-pilih. Terlalu lihat dari luar. Padahal kamu, laki-laki yang paling tulus yang pernah aku punya. Henning, yang terdengar hanya suara hujan di luar jendela. Rian berdiri, lalu berjalan pelan ke arah Laras. Ia berdiri tepat di hadapannya, lalu berkata pelan, namun tegas, "Kamu tahu kenapa aku gak pernah marah sama kamu?" Laras menggeleng. "Karena kalau waktu itu, kamu gak ninggalin aku gak akan jadi seperti sekarang. Kamu adalah alasan aku kerja keras. Kamu, alasan aku mau buktiin bahwa aku bukan orang kecil. Tapi, Ras, jangan kira aku kerja keras buat balikan sama kamu. Aku kerja keras karena aku sadar. Harga diri itu gak bisa digantikan cinta yang dibangun di atas gengsi." Air mata Laras jatuh, tapi ia tidak membantah. Ia tahu semua kata-kata itu benar. Kadang, kehilangan memang jadi jalan untuk tumbuh, tapi tak semua yang tumbuh akan kembali pada tanah yang sama. Rian tersenyum tipis, lalu berbalik menuju ruangannya. Dan Laras duduk sendiri di sudut ruangan, dengan air mata diam-diam yang membasahi pipinya. Bukan karena sakit ditolak, tapi karena sadar, ia dulu kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli kembali, kepercayaan. Malam itu, Laras menatap deretan mobil di showroom. Mobil-mobil yang dulu menjadi alasan ia memilih orang lain. Sekarang, mobil-mobil itu milik lelaki yang dulu ia hina karena motor tua. Dan dalam hatinya, Laras tahu, harga diri memang tak bersuara. Tapi ketika bicara, suaranya bisa mengalahkan cinta yang palsu. Waktu berjalan cepat di dunia penjualan mobil. Sebulan terasa seperti seminggu. Apalagi ketika angka penjualan terus bergerak naik. Showroom Ryan Automobilindo semakin ramai. Pelanggan datang silih berganti. Dan nama Laras mulai dikenal sebagai salah satu sales terbaik di sana. Namun, meski prestasinya gemilang, hatinya justru sebaliknya. Setiap malam, saat pulang ke kos yang kecil dan sunyi, Laras duduk termenung. Pikirannya berputar pada semua hal yang sudah terjadi dari Ryan, yang dulu hanya bisa mengantarnya dengan motor berkarat, hingga kini menjadi pemilik showroom besar yang begitu dihormati. Ia ingat, dulu ia pernah menertawakan motor itu. Ia justru menjual mobil-mobil mahal untuk orang yang pernah ia rendahkan. Hidup memang lucu, tapi juga kejam untuk orang yang terlalu sombong. Suatu hari, Rian mengumumkan bahwa showroom akan mengadakan gathering bersama seluruh tim bertempat di villa miliknya di daerah perbukitan. Tujuannya sederhana, mempererat kebersamaan, mengga presiosi, kerja keras, dan memberi ruang santai dari rutinitas pekerjaan. Semua karyawan antusias, tak terkecuali Laras. Namun bagi Laras, ini bukan sekadar acara kumpul-kumpul biasa. Ia ingin memanfaatkan momen itu untuk mengembalikan sesuatu yang dulu ia hancurkan. Hubungan baiknya dengan Rian bukan sebagai pacar, bukan sebagai cinta lama, tapi sebagai manusia yang pernah saling percaya. Saat hari gathering tiba, semua berangkat dalam konvoi mobil dari showroom. Laras duduk di mobil bagian tengah bersama dua karyawan lainnya. Sementara Rian mengendarai sendiri mobil barunya di depan, memimpin rombongan. Setibanya di villa, semua terpukau. Villa itu luas, modern, dengan taman indah dan pemandangan langsung ke lembah. Tidak ada yang menyangka bahwa villa itu milik Rian, lelaki yang dulu hanya punya motor butut dan pakaian tambal. Malam harinya, saat acara santai digelar di halaman belakang, beberapa karyawan diminta untuk berbagi cerita
tentang perjuangan dan harapan mereka. Giliran Laras tiba. Semua mata tertuju padanya. Termesek Rian dengan suara pelan, namun jelas. Laras mulai berbicara. Saya berdiri di sini bukan sebagai orang yang sempurna. Bahkan, saya pernah sangat bodoh menilai seseorang hanya dari penampilan luar. Dulu, saya pernah meninggalkan orang yang tulus karena merasa dia tak cukup pantas. Dan hari ini, saya bekerja di bawah kepemimpinannya, bukan karena belas kasihan, tapi karena saya belajar satu hal penting, bahwa nilai manusia tidak ditentukan oleh apa yang ia miliki, tapi dari apa yang ia perjuangkan. Suasana hening. Beberapa karyawan tampak kaget. Sebagian lainnya mulai paham cerita yang selama ini hanya jadi bisik-bisik. Laras melanjutkan, saya nggak minta dimaklumi, tapi saya minta diizinkan untuk memperbaiki diri. Karena kadang pelajaran termahal datang bukan dari sekolah, tapi dari kesalahan. Selesai berbicara, Laras kembali duduk. Wajahnya tak lagi malu, justru terlihat lega. Ia telah berkata jujur di depan semua orang, dan yang terpenting di depan dirinya sendiri. Rian hanya diam, namun sorot matanya berbeda. Ada ketegasan, tapi juga penghargaan. Ia tahu, itu bukan ucapan penuh rayuan atau trik untuk mengambil simpati. Itu adalah bentuk keberanian untuk mengakui kebodohan masa lalu. Beberapa hari setelah acara itu, showroom kembali berjalan seperti biasa. Tapi suasananya berbeda. Karyawan lebih akrab satu sama lain, dan Laras anehnya semakin dihargai. Bukan karena masa lalunya, tapi karena kejujurannya. Sore itu, saat jam kerja hampir usai, Rian menghampiri Laras yang sedang merapikan brosur. Di meja penjualan, "Kamu ada waktu sebentar?" tanya Rian. Laras mengangguk. "Ada. Kenapa? Mau ikut aku sebentar?" "Ada yang mau aku tunjukin." Tanpa banyak tanya, Laras mengikuti Rian keluar showroom. Rian mengajak Laras ke garasi belakang, tempat beberapa mobil hasil restorasi disimpan. Di pojok garasi, berdiri sebuah motor tua warna merah. Catnya sudah diperbarui, tapi bentuknya masih sama. Motor bebek yang dulu pernah mengantar Laras ke kampus dan juga menjadi saksi terakhir kebersamaan mereka. "Itu motorku yang dulu," ucap Rian datar. "Aku nggak jual. Nggak pernah niat jual. Karena dari motor itu aku belajar tentang sabar, tentang diremehkan, dan tentang harga diri." Laras menatap motor itu, dan tiba-tiba dadanya sesak. Ia menyentuh bodi motor itu dengan perlahan, seolah ingin menghapus semua kenangan buruk yang pernah menempel padanya. "Rian, aku gak akan pernah bisa menghapus masa lalu. Tapi aku ingin bilang terima kasih karena kamu pernah terluka, tapi gak balas dengan cara yang sama." Rian tersenyum kecil. "Aku gak balas, Ras. Aku hanya hidup, dan biarkan hidup yang mengatur segalanya." Laras hanya mengangguk, dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu kembali, ia tidak berharap cinta. Ia hanya berharap bisa menjadi manusia yang lebih baik. Dan di sana, di garasi belakang sebuah showroom yang dulu tak pernah ia bayangkan, Laras akhirnya benar-benar paham bahwa tidak semua pelajaran hidup bisa dibeli, bahkan di tempat yang menjual mobil-mobil paling mahal sekalipun. Hari-hari terus berlalu. Laras kini menjadi salah satu sales andalan di showroom Rian Automobilindo. Dari seorang wanita yang dulu hidup di balik gengsi, kini ia berubah menjadi pekerja keras yang tak malu menyapu lantai showroom ketika petugas kebersihan belum datang, atau mengepel lantai kaca mobil agar terlihat mengilap saat pelanggan datang. Rian, di sisi lain, tetap seperti biasa dingin, fokus, tapi diam-diam memperhatikan. Banyak pelanggan dan karyawan yang mulai menduga, mungkinkah Rian dan Laras
akan kembali bersama. Tapi Rian tidak pernah memberi sinyal. Ia menghargai Laras sebagai pegawai, memuji jika memang layak dipuji, tapi tidak pernah menyentuh urusan hati. Sampai pada suatu hari, ketika hujan turun pelan di luar showroom, datang seorang pria berbadan tegap dan rapi dengan mobil mewah berhenti di halaman. Laras yang sedang mencatat data penjualan langsung menoleh, dan tubuhnya kaku, napasnya tercekat. Pria itu adalah Arvino, mantan suaminya. Rian sedang berada di dalam ruangannya ketika sekretaris mengetuk pintu. "Mas Rian, ada pelanggan, atau lebih tepatnya, tamu. Dia mencarimu. Tapi katanya juga mau bertemu Mbak Laras." Rian menautkan alis. "Siapa?" "Namanya Arvino." Rian langsung berdiri. Sebuah nama dari masa lalu yang pernah hanya ia dengar sebagai kabar buruk pria bermobil yang dulu menjadi alasan Laras meninggalkannya, yang akhirnya menikahi Laras dan kemudian menceraikannya. Rian berjalan keluar. Di lobi, ia melihat Arvino sedang duduk santai sambil memandangi deretan brosur, dan Laras berdiri beberapa langkah darinya, tegang, canggung, dan tampak tak nyaman. Rian mendekat. "Permisi, bisa saya bantu?" ucapnya datar. Arvino menoleh. Senyumnya sopan tapi tajam. "Kamu pasti Rian, pemilik showroom ini?" "Ya," katanya sambil berdiri dan mengulurkan tangan. Rian menjabat tangan itu sekilas. "Betul. Ada yang bisa saya bantu? Aku cuma mampir. Dengar-dengar showroommu cukup sukses. Aku juga baru balik ke kota ini. Dan ya, sekalian ingin menyapa Laras." Laras masih terdiam. Wajahnya pucat. "Aku kira kamu gak akan datang-datang lagi," ucap Laras pelan. Arvino mengangkat bahu. "Aku cuma ingin ngobrol. Siapa tahu bisa mulai lagi dari awal." Kalimat itu seperti petir yang menyambar langit hati Laras. Ia memejamkan mata sebentar, lalu menggeleng. "Jangan bercanda, Vin. Kamu ninggalin aku waktu aku di titik terendah. Sekarang aku udah punya hidup sendiri. Jangan datang lagi untuk mengacak-acak." Rian berdiri di samping Laras, tidak berkata apa-apa, hanya menjadi saksi. Tapi tubuhnya tegap seperti perisai. Arvino menatap Rian. "Jadi sekarang kamu dekat sama dia?" Rian menjawab tanpa ragu. "Dia salah satu pegawai terbaik di sini." "Itu saja? Cuma pegawai?" Arvino menyeringai. "Atau sebenarnya kamu masih punya rasa?" Rian tersenyum tipis, tapi matanya dingin. "Rasa atau tidak, bukan urusanmu. Kamu datang ke sini sebagai pelanggan, bukan pengganggu. Kalau kamu mau beli mobil, saya akan layani. Kalau cuma mau mengusik pegawai saya, lebih baik pergi." Suasana menjadi tegang. Laras menunduk. Air matanya mulai jatuh tanpa bisa ditahan. Tapi kali ini bukan karena cinta, melainkan karena lega. Rian telah menjadi sosok yang ia banggakan, bukan karena ia membela, tapi karena tahu batasnya. Arvino menghela napas panjang. "Baiklah, aku pergi. Tapi kamu tahu Laras, kamu makin cantik sekarang. Dan sayang, aku dulu terlalu bodoh melepasmu." Ia berjalan keluar dengan senyum licik, masuk ke mobilnya, dan pergi meninggalkan showroom. Laras masih berdiri terpaku. Rian menoleh ke arahnya. "Kamu baik-baik aja?" Laras mengangguk cepat. "Maaf, aku gak nyangka dia akan datang ke sini. Dia hanya masa lalu, Ras. Kamu gak perlu takut, kamu udah jadi orang baru sekarang." Laras menatap mata Rian. "Tapi aku gak bisa berhenti nyesel, Rian. Dulu aku tinggalkan kamu, entah daya, dan lihat, ternyata jalan hidup memutar sampai aku kembali berdiri di bawah atap kamu." Rian menatapnya lama, lalu berkata pelan, tapi tegas, "Kita semua punya masa lalu, Ras.
tapi bukan masa lalu yang menentukan siapa kita. Yang penting, sekarang kamu melangkah ke arah yang benar. Laras mengusap air matanya. Aku nggak akan minta kamu balikan, tapi aku akan terus ada di sini, bekerja, belajar, dan membuktikan bahwa aku sudah berubah. Rian tersenyum samar. Aku nggak pernah butuh pembuktian, Ras. Karena yang aku lihat sekarang sudah cukup. Dan saat itu, Laras merasa sesuatu dalam dadanya menghangat. Mungkin bukan cinta yang kembali, tapi rasa dihargai yang dulu hilang. Di showroom itu, di antara dua pintu mobil yang mengkilap, Laras berdiri. Bukan sebagai wanita yang menyedihkan karena pernah salah memilih, tapi sebagai wanita yang kini tahu bahwa harga diri lebih mahal daripada gengsi, dan bahwa tak semua pintu yang tertutup tak bisa dibuka kembali asal dengan kunci yang tepat. Perubahan. 3 bulan setelah kejadian pertemuan tak terduga dengan Arvino, hidup di showroom kembali berjalan normal. Laras semakin dewasa dalam bekerja. Kini tak hanya sebagai sales biasa, tapi juga ditunjuk oleh Rian untuk membimbing karyawan baru. Ia tetap datang paling awal dan pulang paling akhir. Tidak ada keluhan, tidak ada lagi air mata sembunyi-sembunyi. Ia sudah berdamai. Dan Rian masih seperti biasa, pendiam, fokus, dan tajam. Tapi semua karyawan bisa melihat bahwa kini ia sering tersenyum, bahkan lebih ramah. Laras pun tahu, meski Rian belum mengucapkan, ada sesuatu dalam diri lelaki itu yang mulai melunak. Bukan karena cinta yang kembali tumbuh, tapi karena rasa hormat yang terbangun kembali dari puing-puing masa lalu. Suatu sore menjelang penutupan showroom, Rian memanggil Laras ke ruangannya. Langit mulai gelap, tanda hujan akan turun. Di atas meja sudah ada 2 cangkir teh hangat. Duduklah, kata Rian sambil menunjuk kursi di depan mejanya. Laras duduk, heran tapi tenang. Ada apa, Mas? Rian menyodorkan sebuah map biru. Ini penilaian kerja kamu selama 6 bulan. Laras membukanya. Di dalamnya ada grafik penjualan, surat rekomendasi dari supervisor, dan surat pengangkatan sebagai kepala penjualan cabang baru. Laras menatap Rian dengan mata membelalak. Ini serius? Rian mengangguk. Aku buka cabang baru di luar kota, dan aku butuh orang yang bisa dipercaya untuk megang. Laras menelan ludah. Perasaan dalam dadanya campur aduk. Bangga, gugup, terharu. Tapi kenapa aku? Tanyanya lirih. Karena kamu sudah berubah. Kamu bukan cuma penjual mobil sekarang, Ras. Kamu pemimpin. Kamu bisa jadi contoh buat yang lain. Dan aku percaya kamu. Dada Laras bergetar. Kalimat itu aku percaya kamu lebih menyentuh dibanding kata cinta. Ia tahu, kepercayaan dari Rian bukan sesuatu yang mudah ia dapatkan kembali. Tapi, kalau aku keluar kota, kita gak bakal ketemu lagi, kata Laras pelan. Rian tersenyum kecil. Kita gak pernah benar-benar berjauhan, Ras. Kita hanya ada di tempat yang berbeda. Belajar pelajaran yang sama. Laras menunduk, menahan air mata. Tapi ia tahu, keputusan ini bukan akhir. Ini justru puncak dari semua perjalanan panjangnya. Dari ditinggal, dari dihina, dari merendahkan, hingga belajar untuk merendah. Hari kepindahan pun tiba. Semua karyawan showroom mengantar Laras dengan pelukan dan ucapan selamat. Rian hanya berdiri di pinggir, menunggu sampai semua selesai. Lalu, ketika Laras berdiri di depan mobil yang akan membawanya ke cabang baru, Rian mendekat sambil membawa satu benda kecil. Sebuah gantungan kunci. Bentuknya motor bebek merah kecil dari besi, seperti miniatur motor tua milik Rian yang dulu. Aku buat ini sendiri, kata Rian, sebagai pengingat bahwa kamu pernah salah langkah, tapi kamu memilih kembali ke jalan yang benar.
Laras menggenggam gantungan kunci itu. Matanya berkoke-koka. Aku gak akan pernah lupakan pelajaran yang kamu kasih, Rian. Terima kasih. Bukan karena kamu memaafkan aku, tapi karena kamu tidak membalas kebodohanku dengan dendam. Rian mengangguk, lalu mendekat sedikit dan berkata pelan, kita mungkin nggak ditakdirkan untuk saling memiliki, tapi kita ditakdirkan untuk saling menguatkan. Laras tersenyum, lalu masuk ke mobil. Sebelum pintu ditutup, ia sempat menatap Ryan sekali lagi. Kalau suatu hari aku kembali, bukan untuk minta kesempatan kedua, tapi untuk bilang, aku sudah benar-benar jadi wanita yang layak berdiri di sisimu, meski bukan sebagai pasangan. Mobil pun melaju, membawa Laras pergi dari tempat yang dulu menjadi saksi penyesalan terbesarnya, dan kini menjadi titik balik kehidupannya. Rian berdiri diam, memandangi mobil yang makin menjauh. Di tangannya masih ada cangkir teh yang belum habis, tapi ia tersenyum karena ia tahu cinta yang dewasa bukan tentang memiliki, tapi tentang membantu seseorang menjadi lebih baik, bahkan jika itu berarti melepasnya. Dan di bawah langit yang mulai terang setelah hujan, Rian melangkah kembali ke showroom. Deretan mobil mengkilap memantulkan cahaya. Sore, tapi hanya satu kunci yang tak akan pernah ia jual. Kunci dari perjalanan hidupnya. Dan kunci kecil berbentuk motor merah itu adalah bukti bahwa luka, jika diterima dengan lapang, bisa menjadi pintu menuju kematangan.